Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pelajaran agama, pelajaran yang pertama tentang orang tuaku. Tentang orang tuaku. Semua anak tentu memiliki orang tua. Yang disebut orang tua itu adalah ayah dan ibu, ya. Ayah dan ibu merupakan orang tua kita semua, ya. Di rumah merupakan orang tua kita semua. Orang tua sangat menyayangi terhadap anak-anaknya. Setiap saat, setiap hari kita selalu diberi sesuatu oleh orang tua, baik makanan, uang, dan makanan dan yang lain-lain, karena mereka adalah wakil Tuhan di dunia ini. Yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini adalah orang tua kita, ayah dan ibu kita. Maka kita harus sungguh menyayangi, sungguh mencintai terhadap orang tua kita. Ibu telah berjuang untuk melahirkan, mengandung, melahirkan, merawat, menjaga, memelihara sampai sekarang ini, ya. Jadi seorang ibu itu mempunyai tugas yang luar biasa. Sudah mengandung 9 bulan, lalu melahirkan yang begitu sakitnya, yang luar biasa, mempertaruhkan nyawanya untuk mengeluarkan kalian itu semuanya, dan merawat, menjaga, serta memelihara kita sampai sekarang ini. Kemudian mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Orang tua tidak hanya duduk di rumah, tetapi orang tua selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Apa yang diperlukan oleh anak-anaknya, maka akan dipenuhi oleh orang tua itu. Maka orang tua harus bekerja keras, bekerja keras. Sebagai kepala keluarga, di dalam keluarga itu adalah ayah. Ayah adalah sebagai kepala keluarga. Ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan siapa yang menjadi kepala keluarga di dalam rumah itu adalah ayah. Ibu rumah tangganya siapa? Ibu rumah tangganya adalah ibu. Ibu itu yang mengurus daripada keluarga, yang mengurus daripada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, dan ayah kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah, mencari uang untuk keluarganya. Ibu dengan penuh cinta mengurus rumah tangga dan menjaga anak-anaknya. Tugasnya seorang ibu itu adalah mencintai anak-anaknya dan juga mengurus rumah tangganya, supaya rumah tangganya menjadi baik, supaya rumah tangganya menjadi sempurna. Itu yang diharapkan oleh kita semua. Kemudian
Orang tua sangat menyayangi anak-anaknya. Mereka adalah wakil Tuhan di dunia ini. Betapa cintanya Allah kepada manusia. Ya. Kemudian digambarkan juga orang tua cinta kepada anak-anaknya. Anak-anaknya adalah kita semua, ya. Kita semua juga dicintai. Kita semua disayangi. Ya. Gak ada ibu yang baik mukulin anaknya. Tidak ada, selalu menyayangi dengan penuh kasih sayang. Itu adalah seorang ibu. Dan mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Bekerja apapun mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Ayah, ibu adalah orang yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang yang rela berkorban. Tenaga, waktu, semuanya ditumpahkan demi keluarganya, demi anak-anaknya. Itu demi kita semua. Kalau kalian nangis, minta uang, minta orang tua. Minta makan, minta orang tua. Minta apa saja, pakaian, buku, orang tua. Ya, jadi orang tua harus menyediakan dengan baik. Kemudian orang tua sangat menyayangi anak-anaknya. Mereka selalu berkorban satu mata untuk kebahagiaan anaknya. Nah, jadi orang tua sangat menyayangi anak-anaknya. Mereka selalu berkorban, ibaratnya satu mata untuk kebahagiaan anaknya. Walaupun mereka cacat, walaupun mereka ya dan sempurna, tapi itu tidak dari persoalan. Ini yang menjadi adalah pertanggungjawaban seorang tua terhadap anak-anaknya. Lalu betapa sakitnya kalau anak yang tidak tahu kebaikan dari orang tua. Kita harus menghormati terhadap orang tua. Betapa sakitnya kalau anak yang tidak tahu kebaikan dari orang tua. Tiap hari marah, dan marah. Ya, ini. Dikasih marah, dicintai marah. Nah, apalagi dimarahin, pasti lebih marah lagi. Pagi marah, siang marah, sore marah. Jadi kita harus benar-benar menghormati terhadap orang tua. Kita harus sungguh-sungguh rela, ikhlas menghormati orang tua. Di sini bangsa Israel telah sampai di padang gurun, ya, di kaki Gunung Sinai, dan Musa naik ke gunung untuk menerima namanya 10 perintah Allah. Ya, 10 perintah Allah itu diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Ya, itu yang pertama macam-macam ya, ada 10. Nanti kita akan terangkan untuk selanjutnya. Ada 10 perintah Allah yang sangat baik yang harus kita pelajari bersama-sama. Setelah turun gunung, Musa membacakan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Ya, jadi setelah turun gunung itu, Musa membacakan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Kemudian perintah keempat dari 10 perintah Allah itu berbunyi,
hormatilah ayahmu dan ibumu. Luar biasa. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ibu dan bapakmu. Kita diajak untuk menghormati terhadap orang tua kita, supaya lanjut umur kita, ya, di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Ya, ini jadi perintah keempat dari 10 perintah Allah berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diperintahkan Allah Tuhan kepadamu. Ini, hormatilah kepada ayah ibumu. Kemudian ayah dan ibu mendidik serta mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang. Ya, ayah, ibu mendidik anak-anaknya penuh dengan kasih sayang, penuh perhatian, ya, penuh kasih, ya, ini. Jadi orang tua yang sayang itu seperti itu, kasih sayang dan segala-galanya diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Di sini yang menjadi wakil Tuhan dalam keluarga adalah orang tua. Karena orang tua itu menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Ya, yang mewakili Tuhan, ya, adalah orang tua. Maka kita harus menghormati terhadap orang tua. Mereka telah melahirkan, merawat, menjaga, dan memelihara kita sampai sekarang. Ya, karena tadi sudah mereka itu menjadi wakilnya, wakil Tuhan, karena mereka sudah melahirkan, mengandung, melahirkan, merawat, menjaga, memelihara kita sampai saat ini. Ya, itu. Lalu orang tua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga siapa? Ya, kebutuhan keluarga kita masing-masing. Ya, agar keluarga kita menjadi sejahtera. Agar keluarga kita menjadi dikatakan saling membantu, saling bekerja sama, ya, itu. Kemudian terhadap orang tua kita harus menghormati dan mentaati segala perintahnya. Apa yang diperintahkan oleh orang tua kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita harus membantu terhadap orang tua itu. Ya, siapa yang tidak pernah bantu di rumah harus, ya, misalnya suruh nyiram bunga, misalnya suruh cuci piring, harus kita laksanakan dengan baik. Rasa hormat terhadap ayah dan ibu adalah tanda bakti anak kepada orang tua. Hormat kita terhadap orang tua itu kalau kita mau melaksanakan segala yang diperintahkan orang tua kepada kita semua. Yang diperintahkan orang tua kepada kita, hendaknya kita laksanakan dengan baik. Bila saya berbuat salah pada orang tua, maka kita supaya mendapatkan pengampunan, maka kita harus minta maaf. Ya, kalau kita melakukan kesalahan harus minta maaf. Jangan diam saja, tapi harus sungguh-sungguh minta maaf atas segala kesalahannya. Kemudian macam-macam kebaikan orang tua kepada kita antara lain menyayangi,
Ya, menyayangi orang tua itu menyayangi, mendidik, mengajak bermain, mencukupi kebutuhannya, mendoakan, memberi makan, dan lain-lain. Itu dilakukan orang tua demi cintanya kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya benar-benar menurut, supaya anak-anaknya benar-benar nantinya menjadi anak yang berkualitas, ya, menjadi anak yang berkualitas. Kemudian sebelum berangkat ke sekolah, kita harus pamit kepada orang tua. Anak yang baik, anak yang tahu sopan santun, sebelum berangkat ke sekolah harus pamit terhadap orang tua. Ya, kita di rumah harus juga mau membantu pekerjaan orang tua, misalnya menyapu, menyiram bunga, mengasuh adik, membetulkan tempat tidur. Nah, itu. Siapa yang suka melakukan seperti itu? Ya, kalau yang belum, ini adalah supaya dilakukan karena ini sangat penting, ya. Kemudian masih banyak lagi ya tadi ya, masih banyak lagi Kemudian kita lanjutkan saja yang ini. Kita berterima kasih kepada orang tua yang telah rela berkorban demi, ya itu macam-macam, ya tadi sudah disampaikan. Kita berterima kasih kepada orang tua yang telah rela berkorban demi kebahagiaan anaknya. Allah selalu memberkati setiap usaha orang tua dalam mencari nafkah, mendidik dan melindungi anaknya. Ya, kita menghormati orang tua dengan rajin belajar, melaksanakan tugas yang diberikan orang tua, mentaati nasihat dan mendoakannya. Sesungguhnya orang tua adalah karunia Allah yang memancarkan kebaikan Allah bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Yaitu menghormati ayah dan ibu berarti taat pada perintah Tuhan. Anak-anak sekalian yang terkasih, rupanya pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Ya, besok dilanjutkan ya pelajaran yang kedua. Ya, pelajaran yang kedua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua dan selamat untuk meraih cita-cita kita bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.